Nah, oke, ini adalah contoh kerjaan UI UX designer. Jadi makanya tadi saya dikasih temen ya, gambar seperti ini untuk diimplementasikan ke aplikasi. Jadi yang tadi saya tunjukkan. Nah, ini gambar dari ini. Mintanya kayak gini. Kalau kecil-kecil adalah terjadi perubahan. Saya ganti seperti ini. Nah, jadi seringkali dalam perjalanan pun eh, pada waktu kita menyusun algoritma di awal ya algoritma di konsep selesai dulu, terus baru didesain UI UX-nya, interface-nya ya. Jadi kalau kalian mengajukan proposal, ya analisis masalah dulu, ya seperti pertama kali kita materi ya, analisis masalah, kemudian membuat algoritmanya, menentukan jenis kasusnya, bahasa programnya apa, kemudian baru kita desain. Nah ini ada orang sendiri yang desain, yang suka gambar-gambar gini. Nah ini memang harus orang spesifik ya. Ini bidangnya adalah mempelajari kalau ada mata pelajaran komputer interaksi komputer dan manusia. Itu ada mata kuliah namanya interaksi manusia dan komputer ya, IMK atau Human Computer Interaction, HCI. Jadi bagaimana supaya user itu memudahkan begitu login, menu apa saja yang ada di sini, kebutuhannya apa, kemudian yang hal kecil, bagaimana saya supaya bisa tahu nilai ini, nilai ini, nilai ini, dan seterusnya. Kemudian secara grafik, dan di sini ada contohnya ya, di grafik ini ada angka di ujungnya itu, masing-masing ada angka. Ada grafik yang tidak perlu angka kan ya, tidak kelihatan angkanya. Ya supaya langsung tahu, oh ini berapa, bagian ini berapa, yang ungu berapa gitu ya. Masing-masing kolom ini tahu berapa jumlahnya. Jadi tugasnya UI UX designer itu detailnya seperti itu. Jadi membuat aplikasi yang informatif dan user friendly, itu yang paling penting ya. Jadi misalkan menunya di mana? Biasanya ada menu di bagian bottom, ada yang di navigation bar seperti ini. Jadi kalau saya mau ganti profil di mana? Oh, di sini. Ya, pakai ini gitu ya. Nah, ada lagi kalau kita buka di aplikasi lain, ya itu enggak ada misalkan di Tokopedia. Nah, pertama kali yang lihat Tokopedia misalkan sama Shopee, beda sudah. Nah, ini ada tim khusus yang memang ngatur desainer. Nah, programmer itu hanya mengimplementasikan. Jadi berdasarkan pengalaman saya, capek sekali rasanya kalau harus memikirkan konsep ya desain, lalu mengimplementasikannya ke coding ya dalam sudah jadi seperti ini. Gitu. Jadi ada tim sendiri yang melakukan desain. Nah, di sini kalian lihat ada saya di bawah, ada saya, kemudian di sini ada pengaturan akun, favorit, dan sebagainya. Sedangkan di Tokped, nah, wishlistnya sudah kelihatan di depan, di menu bawah ini, bottom navigation bar. Nah, sudah langsung muncul wishlistnya. Kalau tadi harus masuk ke akun dulu. Nah, akun tidak langsung muncul saya itu tidak ada di menu-menu ini kan. Menunya kayaknya ada di sini, di kanan atas. Nah, itu. Jadi beda. Jadi makanya kadang begitu pindah aplikasi dari satu aplikasi ke yang lain,
sudah agak bingung penyesuaiannya, gitu ya. Perlu penyesuaian lagi. Nanti kalau masuk UFO lagi, misalkan aplikasi yang UFO misalkan. Jadi butuh penyesuaian ulang seperti itu ya. Oke. Nah, sekali lagi dari semester 1 Anda harus coba gali minatnya. Buku-buku juga banyak, tutorial-tutorial juga banyak. Jadi Anda mau ke pengembangan mobile app. Mobile app itu macam-macam ya. Yang disebut mobile apps itu bisa termasuk website sebenarnya. Namun kita semitkan ke Android dan apa namanya iOS gitu ya. Oke, saya close dulu. Kemudian bagi yang suka minat pembuatan web, jadi yang saat ini sedang tren memang web developer dan mobile app karena memang kondisi zaman kita saat ini lebih membutuhkan yang sifatnya mobilisasi ya, digital ya. Apa-apa diupload, apa-apa di-sharing seperti itu ya. Nah, ini ada deskripsi karir. Nah, tugasnya sistem informasi sebenarnya eh, lulusannya itu profilnya ini. Kalian di D3 sistem informasi itu profilnya sebenarnya tidak terlalu ke programmernya, namun ke analisis sistem, kemudian UX designer. Ya, jadi user interface design tidak bisakan dengan user experience. Jadi ini kerjanya double ini. Kalau saya gambar misalkan ini ada tampilan-tampilan di layar itu ya. Itu yang harus memikirkan alur supaya user nyaman bukanya setelah ini muncul ini, bukanya ini muncul ini itu adalah di user experience. Nah, sedangkan yang gambar itu adalah user interface. Jadi makanya uh, di bagian ini yang menentukan warna terus uh, besarnya font itu user designer. Tapi yang menentukan ini letak tombolnya, letak tombol tahun misalkan ya untuk filter data ada di kanan itu user experience. Kemudian urutan data itu juga user experience. Jadi ini kerjaannya dua jenis ya. Jadi ya ini contohnya. Keduanya harus berlandaskan pada hasil riset supaya aplikasi dirancang benar-benar efektif. Jadi tadi riset itu berarti analisa. Analisa lapangan, analisa teknis, bagaimana supaya pencatatan meter ini efektif. Ya. Kalau tadi kan aplikasi, ada yang aplikasi yang mencatatnya cuman meteran aja. Nah, ini meteran. Sudah nyatat meteran, ya toh? Nah, kemudian di sini tapi di workflow-nya disuruh ada fitur QR code. Berarti suruh, ini kalau diaplikasikan ya, usernya harus mengarahkan atau membuka kamera 2 kali. Yang pertama, nyekan QR sama foto, foto apa namanya, meteran. Ya, foto rumah, ya kalau rumahnya setiap bulan ganti, berubah wujud itu ya. Nah, rumahnya kan tidak perlu. Jadi kadang ada hal-hal yang kita analisa itu tidak terlalu urgent ya. Nah, kalau yang di sini kita bandingkan aplikasinya hanya membuka kamera 1 kali. Itu berarti sudah memotong jalur atau langkah dari yang aplikasi sebelumnya. Ini begitu foto sudah motret meterannya, angkanya sudah tampil, sudah sekalian nyekan barcode-nya. Begitu dijedit, barcode-nya akan terdeteksi buka data. Nah, kalau yang di aplikasi yang tadi kan 2 kali. Motret QR code dulu, baru
motret-motret yang dibutuhkan. Nah, foto rumah juga nggak perlu, foto segel juga nggak perlu. Ya, foto segel itu baru dilakukan kalau terjadi perubahan, misalkan ada segel rusak dan sebagainya. Nah, rumahnya kan juga nggak akan berubah terus setiap bulan, kecuali rumahnya hancur gitu ya, orangnya pindah. Gitu. Nah, ini saya rasa aplikasi yang ini itu yang pentingnya kita melakukan riset ya di lapangan dan sistem. Oke. Jadi ada banyak aplikasi yang digunakan untuk pencatatan meteran DAM ya. Oke, sekarang saya kembali ke aplikasi. Nah, nanti sudah saya berikan softwarenya ya untuk salah satunya untuk flowchart ya. Ini cuma versi software yang lama, tapi sudah cukup mewakili ya. Jadi kalau ini desainnya, menu-menu, ada teks pencarian. Nah, nanti ada tim kalau kalian nanti kerja praktek ya, ada tim yang bikin desainnya, tim yang bikin database, kemudian programmer itu ada sendiri. Jadi ada 3 spesifikasi minimal ya. Jadi kadang-kala semuanya dirangkap ya. Ya awal-awal project kan saya biasanya ngerangkap semuanya. Cuman karena skalanya besar, jadi tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus ada yang memang spesifik orangnya. Yang web yang bikin web sendiri, yang Android sendiri, yang iOS sendiri, yang gambar sendiri gitu ya. Jadi memang nggak bisa dikerjakan sendiri. Jadi mulai sekarang kalian mulai siapkan bahwa nanti untuk soal individu saya harus mulai mampu bekerja sama ya dengan tim gitu ya. Jadi project-project biasanya di dalam mata kuliah yang saya sampaikan biasanya berupa project akhirnya itu berupa bikin software ya, bikin software yang dikerjakan tim. Nah, nanti source code-nya bisa di-sharing lewat misalkan GitHub ini ya. GitHub terus Bitbucket. Ada Bitbucket ya. Jadi Bitbucket ini sebenarnya tempat untuk sharing coding ya, source code. Jadi misalkan ini ada project-project ya, ada project-project code-nya semuanya dimasukkan, diupload ke server ya. Sehingga dari sini ada beberapa orang yang sudah mengupload. Jadi bisa saling sharing. Kamu bikin menu ini, saya tak bikin menu ini, terus kemudian digabungkan jadi satu. Nah, gabungkannya di software ini gitu ya. Kemudian ada Trello. Nah, Trello ini tadi habis analisa desain. Ya, analisa desain. Nah, ini project manajemennya. Jadi misalkan ini project resource. Ya, project resource misalkan apa saja backend webnya butuh ini, butuh ini. Oh, pakai Laravel, pakai ini front end-nya pakai apa? Ini. Jadi ini analisanya, bagian desain sistem informasi. Kalian lihat ini, mulai dari depan sampai ke belakang itu semuanya tahapan hingga selesai. Jadi seperti kita kerja, ada pekerjaan, kemudian semua resource-nya dimasukkan sini, pertanyaan-pertanyaan, dan masing-masing tim itu ada. Misalkan di sini. Ada nama-nama orang ya. Tim checklisted. Nama orangnya, nama orang. Jadi semuanya punya kerjaan. Misalkan ini yang saya. Apa saja yang sudah dikerjakan? Oh ini nanti kalau sudah ya ditentang, kalau belum. Jadi langsung tahu progres. Nah si project manager itu juga akan mengetahui orang ini sudah selesai. Oh ya ini sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Ya, jadi ada software memang untuk digunakan
sebagai manajemen, ya manajemen. Kemudian ada lagi, nah, di sini ada database development. Jadi ada timnya banyak ya. Nah, ini menolong untuk membantu ya seperti kita membuat agenda lah ya. Oke, ya ini project management. Jadi nanti ini saya ajarkan di semester 5 ya. Jadi pengembangan aplikasi ke lebih fokusnya ke manajemennya. Begitu ya. Kalau programmer itu sudah pasti lah ya. Sudah pasti bisa. Oke, kita kembali ke masalah yang sekarang. Oh ya, ini tadi desain ya. Nah, ini desain kemudian kita terapkan ke layouting. Nah, ini ada layouting. Jadi kalau di Android itu tidak bisa langsung jadi ada bahasa program XML ini yang dipakai untuk layouting. Jadi nggak langsung drag and drop, ditaruh, diberi tulisan itu tidak bisa. Jadi harus melalui coding. Semua komponen di sini juga lewat coding ya. Seperti text view ini ya, angka 33 ini. Nah ini. Jadi kalau ini saya hilangin, hilang ya. Jadi semuanya by coding. Kalau dulu ada yang by drag and drop ya, tarik sini, tarik sini. Tapi di Android by code semuanya. Nah, baru menggerakkannya, mengoperasikannya menggunakan Java. Ya, mungkin ada yang sudah, kalau dari SMK sudah dikenalkan Java. Semuanya digerakkan dari file-file Java ini. Begitu. Belum lagi desain. Ya, desain gambar, desain icon. Jadi ada desain icon Android-nya dan sebagainya. Ada warnanya juga. Jadi kompleks ya. Kalau di Android itu ada pengaturan color temanya apa. Kalau theme-nya pas gelap, ini theme night. Ya, ini theme night. Ini theme yang untuk light. Nah, jadi ini semuanya kita atur. Nah, milih warna ini ternyata hubungannya sama seni. Nah, cocokkan sama color. Nah, ini yang suka seni ya. Nah, nyambungnya ke sini. Gitu. Jadi warna apa yang sepadan dengan eh, apa namanya kelompok warnanya. Jadi nggak bisa asal langsung taruh warna begitu. Warna yang sepadan sehingga itu hubungannya sama user experience dan user interface tadi. Jadi user itu lebih nyaman melihat warna apa ya yang nyaman. Gitu. Jadi tidak langsung asal pilih warna merah, biru-biru yang apa. Nah, ini dibuat supaya lebih nyaman. Tulisannya juga apa, warnanya juga yang biru-biru seperti apa gitu ya. Nah, ini ada pengaturannya semuanya. Oke, itu sepintas pengembangan real ya yang saya lakukan. Nah, untuk di aplikasi ini, hitung nilai total pembelian monitor LCD LG dalam tipe yang disediakan. Jadi ada 3 barang, terdapat inputan banyaknya pembelian, jika lebih dari 3 unit apapun. Nah, ini pengembangan seperti yang dilakukan kemarin, saya buka Excel-nya. Pembelian, ini belum saya share kemarin ya. Oke.
Ini algoritmanya dulu, pembelian monitor LG. Ada 3 monitor ya berarti. Ada 3 monitor, berarti misalkan kita set seperti ini. Ya. Kita misalkan pakai kode. Ya. Siapkan variabel. Misalkan kode barang. Kode barang nanti anggap saja A, B, C gitu ya. Kemudian harga satuan. Kemudian di situ ada minimal unit. Ya. Jika lebih dari 3 unit toh, minimal unit. Kemudian persen diskon. Kemudian apa lagi? Nah, total-totalnya kan. Kode barang, harga satuan. Nah, berarti ada total awal, ada nominal diskon, ada total bayar misalkan. Nanti kalau kita kurang, kita tambahkan. Nah, di situ ada 3 barang. Ya, ada 3 barang. Nah, sementara nantinya akan saya ajari yang array. Ya, sementara kita tidak pakai array dulu, tapi fokus ke sini dulu ya. Kita beri nilai, misalkan pengaturan langsung aja sederhananya seperti ini. Persen diskonnya 0,25 ya. Terus min unit sama dengan 3. Nah, di sini tulis dalam 1 kali transaksi, pembeli boleh membeli tipe yang berbeda-beda loh ya. Jadi intinya 1 kali transaksi, sekali datang, pembeli itu bisa beli lebih dari 1 jenis barang. Kalau kalau kuantitinya bisa lebih, itu normal ya. Tapi kalau kali ini lebih dari 1 macam barang. Oke, sekarang 3. Langkah berikutnya apa ini? Ya, seharusnya kita deklarasikan kode A namanya ini, kode B namanya ini, gitu ya. Kita coba langsung masuk input aja dulu. Nanti saya ajarkan terkait dengan array ya. Kita belum masuk array. Masukkan kode barang. Gini. Atau di sini dulu. Kode barang. Kita tentukan dulu harga satuan barang A sama dengan 1.050.000 gitu ya. Nah, ini ada. Nah, kalau kita nulis seperti ini nanti khawatirnya kalau barangnya 100, masa kita harus membuat variabel 100 sebanyak 100. Begitu kan ya? Jadi tidak efektif. Nah, nantinya nanti saya kenalkan dengan array. Kita coba langsung aja masukkan apa ini? Kode barang. Masukkan kode barang. Nah, dicek dulu barangnya apa enggak, ada atau enggak gitu ya. Maksudnya apa? Kadangkala eh, bisa saja kasir salah memasukkan kode barang yang tidak terdaftar di database. Nah, jadi harus dicek. Jika kode barang, misalkan kita beri nama A tadi, maka
harga satuan sama dengan, nah, kita buat seperti ini dulu. Karena masih ada 3, ya, masih ada 2 pilihan lagi. B, ini harganya 150, kemudian ini C, 50. Nah, kalau tidak ada, misalkan seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Berarti kan biasanya akan memunculkan semacam pesan, kotak pesan, message box. Barang yang Anda cari tidak ketemu, gitu kan ya. Barang yang Anda cari tidak ketemu. Nah, disuruh memasukkan lagi, berarti harus ke nomor 3. Nah, selain itu, nah ini pesan atau langsung ulang ke nomor 3. Begitu. Di sini kita beri variabel pesan juga bisa. Masukkan atau kode barang tidak ditemukan. Begitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita ganti. Kita tambahkan, ada yang kurang. Misalkan di sini yang kurang nama barang. Jadi pada waktu milih kode barang A, harga satuannya ini. Kemudian nama barang, apa itu tadi? LG 15, saya tulis itu aja ya. Jadi nanti ada 2 input yang langsung, 2 output yang langsung bisa ditampilkan, yaitu harga dan nama barang. Gini. Nah, kalau ini masuk, berarti apa? Berarti kan barangnya ada toh. Kalau barangnya ada, berarti user bisa memasukkan quantity. Nah, ini yang belum kayaknya lupa dimasukkan. Quantity. Oke, sudah ya. Jadi misalkan saya milih barang ini tes ya. Buat ngetes. Saya milih barang A. Berarti nanti akan masuk ke sini. Keluar harga satuan, nama barang ya. Nah, langsung keluar, masuk ke sini. Masukkan quantity. Masukkan quantity, misalkan di sini saya masukkan 2, kan boleh ya? Masih barang A loh ya, kan boleh ya? Tes 1, ini tes 1 ini. Oke, masukkan. Nah, karena sudah dimasukkan kuantitinya, masukkan kuantiti ini nanti juga perlu diberi parameter loh ya. Tidak boleh kurang dari berapa? 1 ya. Atau tidak boleh sama dengan 0. Ya toh? Gitu. Jadi misalkan jika kuantiti kurang dari sama dengan 0, ya toh? Ulangi ke nomor 5. Yes. Selain itu ya keluar langsung nomor 7. Jadi ini perlu diberi parameter ya. Supaya menghindari kalau 0 jangan sampai dihitung, gitu kan ya. Jadi itu kemarin sudah kita bahas yang di algoritma kalian. Nah ini dia. Yang printer kemarin kita salah.
Oke, sudah. Jadi kalau misalkan kuantitinya yang lebih kecil sama dengan 0, kenapa kok perlu lebih kecil? Ya siapa tahu ada tangan-tangan iseng yang memasukkan angka minus. Nah, itu nanti bahaya. Karena nanti akan ditangani. Ditangani itu maksudnya dilakukan proses perhitungan gitu ya. Tapi kalau sudah diberi parameter, diberi pagar seperti ini, kalau diberi minus 1 atau 0, itu tidak akan lanjut ke proses selanjutnya. Langsung balik ke sini ya. Begitu. Jadi ini penanganan error namanya, error handling. Jadi kalau ini saya masukkan 2, ya, maka akan langsung ke sini. 2 itu berarti hitung apa? Total awal ya. Nah, total awal itu isinya apa? Total awal sama dengan quantity dikali harga satuan yang diperoleh tadi. Nah, berarti kira-kira berapa ini? Berarti berapa? Kan ini tadi dapatnya misalkan 1050 ya. Nah, berarti sekarang langsung aja praktekin. Ini buat ngetes ya. Kalikan ini. Nah, ketemulah 2.100.000. Jadi sementara ini total awal nilainya adalah 2.100.000 gitu ya. Oke. Apakah sudah selesai sampai situ? Gimana? Lanjut. Prosesnya apa berikutnya? Proses berikutnya ini ngapain sekarang? Pilih, kasih opsi Pak, mau beli lagi apa enggak. Nah, mau nambah barang lagi apa enggak gitu kan. Nah, ini kan ada petunjuk. Dalam satu transaksi, pembeli boleh membeli tipe yang berbeda-beda lagi. Ya, bayangkan saja seperti di Indomaret, kalian ngambil barang 3 sejenis, boleh. Tidak sejenis, boleh. Betul ya? Misalkan beli Aqua 2, beli Misun 4, beli teh 1, kan boleh. Boleh ya? Ya sama dengan ini. Berarti terjadi pengulangan. Pengulangan apa? Input ini. Ya, tadi yang disampaikan teman kalian benar. Apa? Mau jika nah, mau nambah barang lagi kan gitu ya. Kan pertanyaannya gitu ya. Nah, berarti kita butuh variabel lagi kayaknya. Cek jika ingin tambah barang. Berarti harus ada yang diinputkan. Ya, kita siapkan aja variabelnya. Misalkan tambah barang. Masukkan tambah barang. Oke, gitu ya. Ini dijawab ya atau tidak, gitu aja. Jadi karena ini manual sekali, ya atau tidak. Jadi kita harus jelaskan, harus clearkan. Biasanya keluarnya dalam bentuk seperti ini ya. Yes. Biasanya keluarnya berupa message box. Ya, misalkan apa namanya itu alat alat tambah barang lagi. Nah, ini misalkan seperti ini. Atau kalau dalam bahasa program yang lain, message box tambah item lagi. Nah, ini. Apakah mau nambahkan
item lagi. Ya. Jadi ditanya, jawabannya yes atau tidak. Kalau no, maka program akan langsung mengecek kuantitinya. Kalau 3 unit, tipe apapun toh. Jadi nanti kita harus perlu melakukan akumulasi kuantitinya. Sementara ini 2. Nanti barang yang satunya berapa? Nah, itu diakumulasikan. Ya, jadi sederhananya jawabannya yes atau no gitu ya. Nah, kini kita cek. Jika tambah barang sama dengan ya, ulangi ke nomor 3, betul ya? Nah, sebelum ke sini ya, sebelum ke sini ada langkah sebenarnya, ada tahapan yang kelewatan. Akumulasi nilai kuantiti. Ya, akumulasi nilai kuantiti. Maksudnya apa? Kuantiti yang terakhir harus diakumulasikan dengan disimpan ke kuantiti yang berikutnya nantinya ya. Jadi di sini otomatis harus tambah variabel lagi, tambah banyak tuh. Total quantity. Nah, total quantity ini nyebutnya total quantity sekarang, total quantity terakhir ditambah quantity. Total quantity yang pertama ya, total quantity pertama itu kan nilainya masih 0 ya. Terus ditambah 2 ini. Nah, jadi total quantity yang terakhir ditambah yang kuantitinya ini. Gitu. Oke. Jadi ini kalau saya tambahkan, ini awal ya. Ini nilainya adalah masih 0 gitu ya. Yang rumusnya ini quantity lagi, atau saya langsung tambahkan aja. Sementara ini kan masih 2 ya. Oke. Udah. Nomor 9 sekarang. Oke. Berarti tadi teman kalian menyampaikan mau nambah barang lagi atau tidak. Oke, sekarang nambah barang lagi. Sini ya. Oke. Sekarang masukkan lagi barangnya. Tes 2. Tes 2. Beli barang B. Nilainya berapa? 1150. Oke, lanjut toh. B kan ada toh. Langsung simpan. Jadi nggak perlu ke nomor 3. Lanjut, masukkan kuantitinya. Kuantitinya berapa? Misalkan beli kuantitinya 2 juga. Nah, 2 juga hasilnya ini. Ya. Berarti masukkan kuantiti toh sudah kan? Jika kuantiti kurang dari 0, enggak ya. Berarti langsung lewat ke nomor 7, hitung total awal. Total awal, kuantiti kali harga satuan. Kuantiti kali harga satuan. Keluarlah ini. Nah, total quantity kita total. Total quantity kita total. Yang tadinya 2, ya. Terus ditambah 2 lagi. Betul ya? Menjadi 4. Ya kan? Oke, paham ya? Nah, terus ada pertanyaan lagi. Ini tadi dijawab apa nih tadi? Ini tadi dijawab ya. Sekarang dijawab tidak. Kalau tidak, maka
langsung. Apain sekarang kalau tidak? Kalau tidak ngapain? Tampilkan total itunya Pak, harga. Nah, ini harus dicek dulu kan. Harus ngitung diskon. Ya, betul ya. Hitung Ya, diskon. Nah, hitung diskon syaratnya di nomor itu. Nah, berarti kalau mau ngitung diskon, di sini harus dicek toh jika apa itu? Yang dihitung quantity atau total quantity? quantity. Yang dihitung total quantity apa quantity? Jika lebih dari 3 unit, mau pulang lebih dari 3 unit, ini yang dicek total quantity atau quantity? Ayo, Totalnya Pak. totalnya toh. Ya, karena kan rekapnya semuanya. Jadi, tot quantity lebih dari 3 unit, maka apa? Nah, kita hitung sekarang. Nominal diskon, nilai uang diskonnya toh, persen diskon, dikalikan apa? Total semuanya toh, total bayarnya. Iya kan? Iya Pak. Nah, cuman kita belum bikin itu. Yang kita rekap tadi kan cuman total kuantitinya aja. Ya enggak? Betul ya? Total awalnya belum kita rekap. Masih sendiri-sendiri kan? Ya, yang dihitung diskonnya kan harus semuanya total dulu. Total awalnya semuanya berapa, nanti dikasih diskon. Ya, cara membayangkannya itu seperti ini. Ya, ini yang pernah saya tunjukkan ya. Wis, ini mau pindah lokasi soalnya. Mana tadi contohnya? Saya cari contoh. Bahasa program 2. Oh, yang ini tidak ada diskon. Yang di bahasa program 1. Nah, ini ya. Jadi, di sini bayangkan ya. Ini kan gambarannya tuh nantinya. Memang jadinya seperti ini. Jadi ada 3 barang. Ini ada 4 barang. Masing-masing punya quantity. Masing-masing punya quantity. Kan direkap ini. Direkap berapa jumlahnya. Begitu kan? Iya. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung total. Kan ketemu total awal dulu. Nah, ini total awal. Nah, dari seluruh total awal ini, kita hitung diskonnya. Nah, berarti di sini perlu kita total. Nah, kita buatkan variabel, misalkan namanya bukan, tadi total awal sudah ya, tot per barang. Nah, kalau gitu ini kita ganti aja. Bukan total awal, tot per barang. Oke. Nah, akumulasi nilai quantity dan total akumulasi quantity dan total per barang. Nah, total per barang itu dimasukkan di total awal. Sama dengan tot awal ditambah tot per barang. Nah, sehingga di sini akan terakumulasi dari nilai ini. Nah,
Jadi ada perhitungan di sini bagian akumulasi. Jadi total bayar saya itu berapa? Total quantity yang saya bawa pulang itu berapa? Nih sama ya. Total yang saya bawa pulang berapa? Ini kuantitinya. Terus total apa namanya itu? Bayarnya berapa sebelum diskon. Nah, karena tidak menambah barang lagi, maka keluar dari nomor 9, langsung masuk nomor 10, hitung diskon. Jika total quantity lebih dari 3, maka persen diskon dikalikan tot awal. Nah, oke, sudah ya. Dari sini kan sudah ketemu nominal diskon ya. Jika tidak, ya nominal diskon pasti 0 ya. Nah, yang terakhir langkahnya apa? Hitung Total bayar. total bayar ya. Kita sudah tuhnya total bayar enggak? Ini sudah ada. Tot bayar sama dengan tot awal dikurangi nom diskon. Plus tampilkan tot bayar. Ya kira-kira seperti itu. Ada masukan enggak? Jadi ternyata dalam perjalanan tadi kita sekalian meriset istilahnya ya. Oh ternyata butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah oleh karena itu supaya tidak terlalu banyak perubahan di jalan, ya waktu sudah implementasi, ya salah satunya kita menggunakan algoritma, kita tes, ya itu tes secara sistem. Nanti belum tes secara real di lapangan, beda lagi. Nah ketemunya misalkan kayak gini, seperti kasus seperti ini. Ternyata di lapangan itu diskonnya itu bisa per barang. Nah, beda lagi dengan yang umum, nggak umum ini tokonya ini. Nanti setelah dapat diskon per barang, kalau barangnya itu lebih kuantiti tertentu, dapat potongan sekian persen. Nah, sekian persennya itu beda-beda. Nah, kalau misalkan ini kan kalau 3 unit tipe apapun, berarti kan ini adalah diskon seluruhnya, betul ya? Nah, itu ada kondisi di mana eh, setiap barang itu ada diskonnya dan masing-masing punya syarat. Kalau misalkan ini beli Pocari 2 atau beli 20 botol gitu ya, dapat potongan 5%. Kalau 30 per botol dapat potongan 10%. Misalkan seperti itu. Jadi ada parameter lagi masing-masing barang. Nah, otomatis perkembangannya beda lagi. Nah, sehingga perlu kita cermati di lapangan itu seperti apa dan secara sistem itu standarnya seperti apa. Nah, kita bicara soal standar juga, ya kan? Kalau standarnya, oh diskon itu setelah akumulasi total, baru nanti ketemu total. Ternyata tidak. Ada lagi toko yang diskonnya itu lebih dari satu. Habis diskon ini, misalnya ini diskon 2%. Nanti ketemu total setelah diskon pertama itu minta diberi diskon lagi. Jadi bisa diskonnya 2 kali. Itu ada yang seperti itu yang tadi mau saya tunjukkan. Jadi ada berbagai macam variasi ya. Yang kadang kala tidak umum, tidak standar gitu. Nah, ini nomor bagian yang nomor ini ya. Ya, ingat yang dari sini saja kita sudah pelajari ada perulangan. Ya, perulangan apa? Memasukkan kode barang, kemudian perulangan untuk penanganan error kuantitinya, kemudian pengulangan mau nambah barang. Nah, sebenarnya ada tambah lagi satu yang belum. Apa kira-kira? Apa?
Nomor 13 ini apa? Misalkan. Ayo, kira-kira apa? Kembalian, Pak. Ya otomatis ya nanti ya cetak stroke, tampil kembalian. Ya misalnya masukkan uang bayar gitu, uang bayar dan cek kembalian. Oke. Yang 14, Pak. Ini nggak baca udah selesai. Kan sudah cek kembalian tuh. Karena di sini juga ada gitu ya. Itu sudah standar ya kembalian. Bayar kembalian. Kalau uangnya ini juga ada perulangan di sini. Jika uangnya tidak minimal, jika uang bayar tidak minimal uang total yang harus dibayar, maka apa? Kan berarti kurang tuh itu. Kurang atau kosong. Ulangi lagi input pembayaran gitu. Ada perulangan lagi. Nah, ini sudah selesai. Satu lagi yang kurang apa? If, Pak, kalau uangnya tidak lebih besar atau sama dengan Iya, itu total. tadi. Masukkan uang bayar dan kembalian. Di sini saya tulis saja, nggak usah panjang-panjang ya. Perulangan input uang bayar jika tidak sama dengan uang total. Ya, yes. Ini udah paham lah ya. Yang terakhir ini, yang belum. Apa ayo? Satu lagi ya, Pak. Kalau transaksinya sudah selesai, satu orang dicetak struknya sudah pergi, terus begitu ada orang baru lagi datang, apakah mau dimasukkan, ditambahkan di sini? Kan ini harus dikosongkan, ya, betul enggak? Kalau kalian pergi kasir kan ini dikosongkan. Kalau enggak dikosongkan nanti kalian enggak merasa belanja ini, tapi tertotal dengan belanjaan yang kalian lakukan gitu loh. Jadi ini harus dikosongkan. Makanya ada di sini ada tombol transaksi baru. Kalau kalian pergi ke swalayan mana aja udah itu biasanya pakai shortcut ya, mau tekan F1, F2 atau tekan tombol ini langsung dikosongkan semua, di reset semuanya jadi nol semuanya, baru mulai ulang transaksi baru gitu loh ya. Jadi programnya direset. Ya berarti di sini apa? Cek mulai transaksi baru misalkan ya. Nah, karena kita tidak pakai tombol, kan masih menggunakan algoritma, berarti kita butuh tambahan. Ini tetap dipakai di pemrograman ya. Masukkan buat masukkan mulai transaksi baru ya. Jika mulai transaksi baru sama dengan ya, ya toh, ulangi ke berapa? Biasanya sih karena mereset ya. Kalau mereset itu mengulangi semuanya, nol lagi. Bukan masukkan kode barang. Betul ya. Karena kalau masukkan kode barang, apa bedanya nanti dengan yang nomor ini gitu ya, nomor 9 ya kan. Jadi harus direset semuanya. Nah, sebelum itu secara terstruktur memang harus reset ini ya, harus reset variabel sih ya. Tapi di sini saya tulis seperti ini aja. Ulang ke nomor 1. Nah, sudah selesai.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau di software ada reset variabel, semuanya dinolkan. Kalau tidak dinolkan nanti terakumulasi dengan transaksi yang sebelumnya. Bayarnya jadi numpuk, begitu ya? Betul ya? Jadi harus di reset seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Nah, karena ini barangnya cuma ada 3, bagaimana kalau barangnya 100? Ya, jadi minggu depan kita akan belajar namanya array. Apa itu array ya? Jadi untuk minggu depan temanya adalah array. Ada di modul yang ini ya. Oh, sebentar. Sebentar saya carikan di sini. Oh ini. Kalau belum nanti saya share yang ini material. Nah, array bab 3. Jadi satu variabel bisa dipakai untuk menyimpan banyak data. Ya, satu variabel bisa sekalian nama barang, bisa sekalian nama harga barangnya otomatis. Ya, jadi cukup panggil satu variabel saja. Kalau seperti ini kan ini tidak tersimpan. Kita menuliskannya langsung di coding. Ya, beda nanti kalau kita simpan di array. Itu sebagai simulasi untuk ke database. Oke, udah? Saya share sebentar. Sekarang nggak bisa nge-share langsung pakai attachment ya. Pakai Google lewat Microsoft SharePoint. Harus ke Google Drive dulu. Daripada saya kelupaan nanti. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya jangan lupa absen yang kemarin ya sama hari ini.